warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku bisa share video lagi untuk kalian. Dan hari ini tuh aku mengawali pagi hari ini, tepatnya pada subuh hari ya. Jadi ini aku ngelihat ada cucian piring, jadi ya udah aku cuci dulu. Sebelumnya apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Semoga apa yang kalian rencanakan, cita-citakan itu semuanya terkabul ya, amin. Amin ya Allah, begitu juga dengan aku. Nah ini cucian piringnya cuma sedikit aja sih. Dan ini aku nggak lupa juga untuk bersihkan sing-singnya dulu. Jadi hari ini aku mau siap-siap untuk berjualan ayam ungkep. Biasanya itu sebelum berjualan aku selalu beres-beresin rumah dulu kalau emang ada cucian piring. Terus aku juga selalu masak nasi itu nomor 1. Jadi kalau udah pulang, kalaupun aku nanti udah kecapean nggak mau masak, udah nasi udah stay gitu ya, udah mateng. Nah ini pagi hari, ini udah jam sekitaran 6:30-an. Aku mau siap-siap mau berangkat, tapi cuacanya itu hujan. Galau banget ya kalau misalkan lagi hujan-hujan gini, kita harus kerja atau seperti aku berjualan ayam ataupun mau nganter sekolah, itu tuh pasti galau. Tapi biasanya yang aku rasain kalau jualan itu lagi pas hujan begini, biasanya itu aku cepet banget habisnya, laris manis. Karena mungkin ya namanya cuaca hujan, kayak ibu rumah tangga itu udah yang males ke tukang sayur atau males yang masak-masak, pengen yang simpel-simpel aja. Dan apalagi aku menunya ini menu ayam. Ayam itu biasanya anak-anak relatif 85% atau 90% itu suka semua, apalagi ayam goreng. Dan ini kalian bisa lihat sendiri aku mau berangkat. Ini aku udah pakai jas hujan. Ini sebenarnya masih hujan gitu ya, tapi nggak terlalu besar, jadi udahlah ya. Aku harus berangkat karena ini udah jam 7. Biasanya itu kalau jam 7 aku udah di rumah si Teteh. Dan aku biasanya udah siap-siapin atau packing itu untuk, kalau packing sih si Teteh ya. Aku biasanya yang mempersiapkan gitu, udah membagi-bagi alamat-alamat yang mana aku mau tuju. Dan biasanya sambil iklan, sambil juga biasanya masih suka ada yang pesan-pesan ayam ungkep. Nah ini aku udah packing dan aku udah mau siap bawa untuk pesanan ayam ungkepnya. Ini masih hujan malah tambah deres. Dan itu si Teteh juga mau bantuin aku delivery. Tapi ini bagian perumahan yang beda ya, jadi yang bertolak belakang lawan arah gitu. Jadi si Teteh yang bantu. Untuk yang jaga Dede Samson nanti tuh kalau misalkan kayak itu tadi suaminya baru pulang kerja, jadi dia nanti nungguin Dede Samson. Tapi si Teteh paling cuma setengah jam dia udah kelar karena dia dikit ya. Oke, seperti ini perjalanan aku delivery makanan ayam ungkep. Jadi alhamdulillah udah langganan semua. Jadi kita masih suka kayak bercanda-bercanda. Dan kebetulan ini teman aku yang beli. Jadi tadi tuh kita lagi bercanda-canda, dia tuh nyemangatin aku, ayo Teh semangat, katanya hujan-hujan gini, ya Allah orang-orang enak tidur, aku harus hujan-hujanan. Ya resiko namanya juga pencari receh ya, seperti aku. Kalau nggak kayak gini gimana ya, ya aku tuh membantu suami, membantu anak-anak, yang penting tuh cukup untuk sehari-hari, itu udah alhamdulillah banget. Dan ini kelangganan aku lagi, ini udah ada di GCC, tadi itu ada di perumahan PMI, beda perumahan ya. Jadi harus keluar dulu, terus aku balik lagi ke perumahan, ini tepatnya rumah Mbak Siti Aisyah. Perumahan Mbak Siti Aisyah maksudnya daerah sekitaran GCC. Dan ini aku mau keluar dari Sakura, ini pindah ke GCC depan. Nah, biarpun hujan gini, kalau rame pesenan itu bikin aku semangat untuk berjualan. Abang mau cabai ini dong. Bawa aja Mbak. Bawa aja gak apa-apa. Itu bawa aja. Nah biasanya kalau aku udah mau habis dagangannya, aku selalu mampir dulu. Apalagi kalau misalkan ngelihat cabai-cabai yang seger-seger banget kayak gini, itu aku selalu mampir. Tapi kalau misalkan dagangan aku masih banyak, aku nggak mau yang namanya mampir-mampir, itu gimana ntar aja. Tapi karena ini alhamdulillah udah habis, jadi ya udah aku langsung mampir aja. Dan ini kebetulan masih pagi, masih sekitaran jam 9. Tapi kalau untuk belanja kayak gini sih nggak mesti ya. Kalau emang aku selesainya pagi itu aku mampir belanja. Kalau udah kesiangan untuk masak, kadang suka udah kecapean, itu udah enggak gitu. Nah ini selepas delivery aku nggak langsung pulang. Jadi aku udah beli lauk karena udah kasihan suami aku tadi nggak sempat sarapan. Jadi aku beliin sarapan dulu dan mampir langsung ke bengkel. Jadi nanti baru nganterin makanan laginya itu sekitaran sore hari ya, sekitaran jam 3-an kayak gitu. Nah karena baju aku udah basah karena tadi hujan-hujanan,
Jadi ini langsung aja, mumpung baju aku kotor, ya udah sekalian kita main basah-basahan lagi di rumah. Dan kebetulan aku emang udah ngerendemin pakaian tadi subuh gitu. Jadi ini sekarang langsung aja deh, mumpung lagi semangat karena kena hujan. Biasanya gitu kalau aku kena hujan tuh ya udah daripada capek tidur mendingan sekalian capek sekalian gitu ya. Jadi mumpung basah ya udah main basah-basahan aja kayak gitu. Mungkin kalau misalkan aku ada air di depan rumah banyak kayak gitu, hujannya besar, mungkin aku pengennya nyuci di depan gitu sama air hujan. Tapi karena hujannya udah gerimis-gerimis aja, jadi udah aku nyucinya di dalam aja. Dan jangan salfok kalian, kenapa aku nyucinya seperti ini? Ya memang seperti ini, jadi aku nggak pakai penggilesan ya. Karena menurut aku lebih efisien aja gitu. Dan sebelumnya keramiknya memang dibersihkan dulu, jadi nggak asal di lantai gitu, nggak. Disikat-sikat biar yang bersih gitu di area-area yang kira-kiranya kotor. Karena ini pakaian rumahan aja dan jarang kotornya, paling cuma keringet-keringet, jadi nyucinya agak cepat gitu. Kenapa aku milih capek kayak gini? Sebenarnya sama aja sih ya. Kalau untuk mesin cuci memang kita nggak pakai tenaga tapi waktu. Jadi kita harus nungguin airnya. Jadi terus untuk membilasnya kalau pakaian banyak juga kita harus seperti ini juga bilasnya. Jadi ya udah sekalian aja lah sikat-sikat sekalian langsung. Biasanya aku kalau nyuci itu sekalian langsung mandi kayak gitu. Tapi balik lagi, kalaupun memang ada yang simpel kenapa enggak gitu. Aku pun kalau mungkin kalau punya ada rezeki lagi membeli mesin cuci yang lebih praktis yang enggak usah pakai bilas membilas yang satu tabung itu, mungkin aku pengennya seperti itu. Cuma karena mesin cuci aku yang pengeringnya rusak dan harus bilasnya juga ini karena banyak cucian harus begini juga gitu, maksudnya pakai manual juga, jadi ya udah sekalian aja nyucinya pun manual karena ini menurut aku lebih praktis, lebih efisien aja, menghemat waktu kayak gitu. Langsung nggak nunggu lama lagi, ini aku langsung jemur aja biarpun cuacanya itu hujan. Karena misalkan kalau dientarin biasanya aku tuh males banget gitu, dan bisa-bisa ini pakaian dijemurnya besok hari kayak gitu. Kadang takutnya bau gitu ya. Nah ini udah langsung aku jemur aja biarpun aku nggak punya pengering. Tapi alhamdulillah kering sih karena cuaca sekarang ya emang kadang tiba-tiba hujan terus tiba-tiba panas kayak gitu ya. Untuk cucian aku tuh nggak matok harus tiap hari nyuci atau berapa hari, itu enggak, pokoknya semutnya aku aja. Kadang bisa tiap hari, kadang bisa 2 hari sekali, kadang bisa 4 hari sekali, itu tergantung kemauan aku aja. Dan kebetulan gimana ya, tergantung capek deh, capeknya aku, lelahnya aku. Kalau misalnya lagi semangat kayak gini biarpun lelah tapi akan habis hujan-hujanan sekalian basah, ya udah aku semangat. Dan itu langsung dong aku juga bersih-bersihin kamar mandi, sikat-sikat, karena apa ya, kadang suka kayak licin-licin gitu ya. Biarpun untuk lantai keramik aku ini nggak licin banget karena ini tuh kayak batu-batu gitu, kayak batu alam, tapi tetap aja risih gitu ya. Apalagi untuk yang bagian area untuk ngalirnya air, ini biasanya kadang suka kayak agak kecoklat-coklatan gitu. Dan untuk sikat-sikat kayak gini biasanya sih setiap hari, tapi kalau untuk yang bersih banget semua menyeluruh itu biasanya sih 2 hari sekali. Untuk sikat-sikat kayak gini yang lebih rutin sih biasanya suami aku. Biasanya tuh kalau malam hari dia habis mandi, pulang kerja itu semuanya disikat. Tapi kalau misalkan Pak Su nggak sempet dan aku ngelihatnya kayak udah nggak betah, ya udah itu aku sikat kayak gitu. Tapi kalau untuk WC ini hampir setiap hari aku sikat karena aku tipikal orang yang nggak betah banget kalau ngelihat WC itu kayaknya kayak udah gimana gitu ya. Karena aku takutnya juga kan ada tamu atau seperti apa gitu, kalau mereka tuh takutnya nggak gimana ya, risih aja kalau untuk lagi pas mau ke kamar mandi kayak gitu. Sebenarnya ini rapih kamar mandinya kalau lagi aku bersihin aja. Selepas ini juga nanti anak aku naruh-naruh pakaian, itu nanti ada keranjangnya sih di kamar mandi, itu pasti udah berantakan lagi kayak gitu. Nah alhamdulillah tuh udah bersihkan, biarpun nggak sekinclong ya, mungkin beda-beda sih tanggapan, tapi menurut aku segini udah bersih ya. Ini sekarang aku lanjut mau masak air, aku mau mandiin kucing-kucing aku. Kebetulan udah lama nggak mandi, jadi ya udah. Dan ini mau aku mandiin dulu si Disi, si putih ini. Ini termasuk jenis kucing Himalaya. Alhamdulillah semua kucing tuh kalau dimandiin anteng, nggak yang reog banget ya, biarpun ada ngaung-ngaung sedikit, tapi mereka tuh anteng kayak gitu. Dan yang sebenarnya sih aku tadinya mau mandiinnya si Bocil, si Upin Ipin, si kembar. Cuma jadinya gatel aja gitu, semuanya aja deh aku mandiin, walaupun di sini sebenarnya belum lama tuh udah mandi kayak gitu. Jadi ya udah sekalian aja. Mumpung akunya lagi semangat aja ya, karena biasanya gitu kalau habis hujan-hujanan aku tuh kayaknya
ya udah ngapain mumpung basah lah di kamar mandi, ngapain itu, entah mau serekin kamar mandi, entah nyuci piring, pokoknya semuanya dikerjain yang basah-basah kayak gitu. Jadi nanti selepas udah kelar semua, rumah udah bersih, tinggal mandi, baru aku istirahat. Nah ini kucing kemarin itu sebenarnya punya gimana ya, temennya suami aku tuh nemu, katanya kasihan, dia tuh kayak kekurangan gizi, jadi tadinya mau dikasihin ke orang, cuma dia sakit, ya udah daripada nggak ada yang ngerawat, itu kata Pak Su suruh dibawa aja. Jadi kalau misalnya udah sembuh baru nanti mau dikasihin ke yang lain. Sebenarnya kucing itu tuh kemarin temuinnya beneran ya, dia tuh nggak bisa pipis, jadi lagi aku obatin, mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Nah terus ini aku udah mandi, itu aku udah ganti kostum, aku udah rapi ya. Nah ini aku mau unboxing paket, ini ditungguin sama si Pixie. Nah itu dia nggak sabar banget. Jadi ini tuh kayak lerbek, bukan kayak lerbek, emang lerbek ya. Ini lerbek IKEA. Jadi alhamdulillah banget aku bisa punya lerbek, padahal ini tuh impian aku di 2 tahun yang lalu. Aku tuh pengen banget, aku tuh sampai mikir gini ya, lo kebeli apa enggak ya, pengen banget setiap kalau lagi jalan-jalan ke IKEA. Pernah kan aku jalan-jalan itu tuh pengen gitu kebeli, cuma kayaknya dengan harga yang menurut aku sih lumayan segitu ya, tapi dengan kerja keras dan semua impian juga ya, walaupun ini harganya menurut kalian mungkin gak seberapa, tapi menurut aku ini lumayan. Dengan hasil uang receh, tabung sedikit, akhirnya bisa kebeli kayak gitu. Ini impiannya 2 tahun yang lalu, baru kebelinya yang sekarang. Tapi alhamdulillah ya, biarpun ini mungkin aku udah ketinggalan zaman, tapi gak apa-apa, aku karena seneng aja. Jadi ini nambah-nambahin rumah aku kayak lebih rapih lagi gitu. Dan ini aku tadi dibantu sama bapak untuk pasangnya, karena tadinya tuh awalnya aku kira aku bisa pasang sendiri, tapi ternyata agak-agak repot. Karena harus tenaganya harus kuat gitu ya untuk ngencengin si bautnya. Nah untuk sementara sebenarnya ini posisinya aku nggak terlalu srek untuk naruhnya di sini. Cuma ya udahlah ya, sekarang di sini aja dulu. Nanti kita bakalan pindah-pindah lagi tempatnya bagusnya tuh di mana kayak gitu. Karena untuk dekorasi rumah gitu kayak susah-susah gampang nyari angle-angle-nya nanti tuh buat kelihatannya bagus tuh di mana. Dan kebetulan ruang tamu aku juga kan belum terlalu rapi banget, itu masih kayak dindingnya kan yang kayak wallpapernya itu banyak cakaran-cakaran kayak udah kelupas-kelupas gitu. Jadi nanti bakalan dirubah-rubah sedikit lagi tapi nabung lagi. Nah ini aku juga beli kayak pohon gantung atau hiasan gantung. Ini tuh nggak tahu ya ini namanya apa, kemarin nanti aku bakalan cantumin deh semuanya linknya ya. Nah untuk sementara karena nggak punya hiasan yang bagus-bagus, ini yang ada aja aku taruh. Dan untuk yang kayak apa sih ini pohon gantungnya aja ini baru sedikit, namanya apa sih, pohon gantung apa sih ya, pokoknya itu sebutannya. Terus itu ada pot kecil, itu dari Mbak Siti Aisyah dikasih, nah yang di bawah ini. Terus itu ada fotonya Neji, itu juga dari IKEA ya, tempat fotonya gitu. Waktu itu aku beli kalau nggak salah 9.000 apa berapa gitu, titip just tip ke teman. Dan seperti inilah alhamdulillah ya, dekorasi ruang tamu aku bertambah lagi biar lebih nyaman dilihatnya dan lebih apa ya, menurut aku tuh segini udah alhamdulillah dengan jerih payah hasil delivery dan uang hasil receh-receh yang lainnya. Alon-alon asal kelakon, dan gak lupa juga aku selalu bermimpi karena mimpi itu yang bikin aku semangat. Buat kalian yang di sana yang sedang mimpi gak apa-apa, kejarlah mimpi kalian, insya Allah dengan kesabaran dan ridha Allah. Kalau waktunya kita emang rezekinya itu bakalan kita dapatkan, amin. Buat teman yang di sana yang lagi baru pemulaan YouTube maupun yang cuma nontonin video YouTube ibu rumah tangga, semangat dan terus berjuang di kehidupan kita yang agak sulit ini. Dan aku terima kasih banget buat kalian yang selalu support aku. Oke, sampai di sini dulu aja videonya. Semoga kalian suka. Jangan pernah bosan ngikutin video-video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.